Bayu Jateng Bicara. Hari ini edisi bersama dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan sudah hadir bersama saya ada Pak Ari ya Setiawan, Eskom MSI selaku Kasubit Pelaporan dan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang. Selamat siang. Iya, ini panggilnya Mas atau Pak ini? Mas Ari ya. Nah, boleh disapa dulu Kang Mas dan Bayu yang mendengarkan radio dan juga YouTube. Panggilannya adalah Kang Mas dan Bayu nih Mas Ari. Iya. Selamat siang Kang Mas dan Bayu dimanapun teman-teman berada. Halo, apa kabar? Iya, dan Mas Ari ini hadir ke sini nih Kang Mas dan Bayu. Kemarin kan sempat ada yang banyak bertanya juga tentang pajaknya ini ada apa lagi nih? Ada promo apa lagi? Mungkin ada reward apa lagi nih buat kita sebagai yang membayar pajak nih. Nah, ini ada program baru nih dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah nih Kang Mas dan Bayu. Nah, kira-kira programnya apa? Setelah ini bakalan dibahas. Tapi buat yang mau bertanya boleh ya di 0813 9965 9922. Jangan lupa namanya siapa, dari kota mana, baru pertanyaannya. Setelah ini Jateng Bicara akan membahas semuanya. Ya Kang Mas dan Bayu, Jateng Bicara, dan ini kita sudah masuk ke dalam obrolan kita. Kalau kemarin sudah banyak yang tanya nih Mas, program ini akan dilanjutkan tidak? Karena kan sempat sudah berakhir ya program yang dulu tahun 2023 itu berakhir di akhir tahun ya pembayarannya. Nah, terus banyak yang tanya, ini programnya nanti tahun depan ada enggak? Dan akhirnya Bapenda datang lagi ke sini nih Kang Mas dan Bayu. Mungkin Mas Ari bisa langsung menceritakan nih, ada apa yang spesial nih buat Kang Mas dan Bayu, silakan. Terima kasih Mbak Dian. Jadi awal mulanya kemarin program ini udah kita launching di tanggal 17 Mei 2024 bersama tim pembina Samsat Jawa Tengah. Untuk mulai program ini yaitu di tanggal 20 Mei lalu kita publikasikan secara masif. Saat tanggal 17 itu kita panggil teman-teman dari wartawan, 20 wartawan saat itu, dan teman-teman dari influencer termasuk yang kemarin Mas Udin. Kita panggil ke kantor juga. Kita masifkan, kita publikasikan secara besar-besaran, Mbak. Dan ini adalah program spesial banyak untung 4 kali lipat. Nah, seperti itu ya Mas Ari ya, bener ya. 4 kali lipat ini agak-agak menarik ini. Maksudnya 4 kali lipatnya itu apa ini? Boleh 4 kali lipat dalam hal ini bahasa marketingnya biar lebih menarik Mbak Dian. Jadi di program spesial 4 kali lipat untung ini ada 4 program. Yang pertama pembebasan BPNKB kedua, kemudian pembebasan progresif PKB, pemberian keringanan pokok PKB tahun berjalan. Ini yang spesial, yang ini mungkin ya bagi yang taat bayar pajak. Yang taat yang terakhir, kemudian pemberian keringanan buat pajak PKB tunggakan tahun pertama sampai tahun kelima. Ini juga menarik ini. Ini menarik semua ini kayaknya ya. Jadi memang pembebasan BNKB 2. Jadi kalau untuk pembelian yang kedua ya, itu tidak ada pajaknya. Ini buat yang mau beli mobil baru nih Kang Mas dan Mbak Yu ya, aman. Karena yang akan ada pajaknya cuma mobil pertama aja ya Mas ya. Selebihnya berarti nanti untuk yang kedua, ketiga, keempat gitu. Kalau misalkan kalau misalkan banyak itu juga nggak ada pajaknya ya. Ini di BPNKB kedua. Kedua aja ya. Kemudian pembebasan biaya pajak progresif ini dan juga diskon pajak tahun berjalan. Nah, kalau diskon pajak tahun berjalan ini seperti apa nih Mas Ari? Diskon pajak tahun berjalan bagi wajib pajak yang memang taat sesuai jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo itu dapat diskon. Mantap. Nah, itu diskonnya? Diskonnya untuk keringanan pajak pokok PKB tahun jalan sebesar 2,5% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Kemudian keringanan pajak pokok tahun jalan 5% untuk bermotor roda 2 atau roda 3. Jadi ini bukan cuma menguntungkan untuk yang taat pajak saja ya. Yang taat pajak pun juga dikasih reward nih Kang Mas dan Bayu dari Bapenda. Bahkan yang nggak taat pajak atau mungkin lupa pun juga ada keringanannya nih Kang Mas dan Bayu. Yaitu adalah keringanan tunggakan PKB. Nah, ini boleh dijelaskan ini Mas Ari nih. Maksudnya tunggakannya nih apakah hanya tahun pertama, misalkan tunggakannya
misalnya ini ada yang sampai 5 tahun mungkin atau 4 tahun mungkin. Nah, itu apakah sama atau seperti apa? Kita ada bahasa marketing lagi, Mbak. Wih, mantap. Jadi dari 10% sampai 50% ya. Oke. 10% untuk tunggakan 1 tahun, 20% 2 tahun. Begitu seterusnya sampai yang 5% itu 50% untuk 5 tahun. Malahan yang justru nunggaknya panjang dapat diskon panjang juga ya. Oke. Ya, jadi ini harus dimanfaatkan benar-benar nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Jadi kalau misalkan mungkin waktu kemarin belum ada biaya gitu, aduh ternyata mobil atau motor saya nunggak nih. Nah, ini momen yang pas nih ya Mas Ari ya. Oke, nah kira-kira apa saja nih kalau misalkan saya nih belum membayar pajak, terus apa yang harus saya bawa nih untuk bisa membayarkan pajak ke Bapenda? Di kabupaten kota sudah ada BPD atau Samsat. Monggo kalau misal Mbak Dian ingin bayar pajak ya, kalau sesuai KTP dan STNK bisa langsung ke loket Samsat atau juga ke aplikasi New Sakpole. Oke, aplikasi New Sakpole ya. Ini harus punya nih Kang Mas dan Mbak Ayu kalau misalkan belum, karena kalau kadang itu kan orang alasannya begini ya, aduh saya tuh malas, saya belum bayar pajak karena saya belum sempat ke kantor Samsat seperti itu. Nah, ini bukan alasan lagi, karena membayar bisa dengan aplikasi New Sakpole. Nah, itu boleh dijelaskan nih Mas Ari nih, kalau misalkan Kang Mas dan Mbak Yu yang sibuk gitu kan, mau download terus nanti mau bayar pakai New Sakpole seperti apa? Oke. Jadi di New Sakpole itu merupakan layanan aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, termasuk pengesahannya Mbak Dian. Yang bisa dilakukan kapanpun dimanapun, sehingga wajib pajak nggak perlu lagi ke Samsat. Di New Sakpole juga bisa cek plat nomor kendaraan itu secara detail. Jadi misalkan kira-kira saya ini udah terlambat apa belum, nanti bisa dicek di New Sakpole ya. Dan kalaupun membayar, apakah juga bisa dari New Sakpole? Misalkan kita pengen tahu nih, kita rinciannya harus bayar berapa gitu? Bisa dari New Sakpole. Jadi kita yang untuk 2024 ini kita sediakan CS. Itu nanti bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung saja ke CS. Insya Allah gercep. Insya Allah gercep. Nah, ini yang paling penting, karena kan kadang nanti kalau kita ke customer service-nya nanti nggak dibalas, atau kita WA nanti nggak dibalas. Kalau ini aman ya? Aman. Oke. Nah, itu tadi ya Kang Mas dan Mbak Ayu. Jadi keringanan tunggakan PKB ini untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun. Nah, kalau untuk balik nama nih Mas Ari? Untuk balik nama, ini yang diperlukan ya. Untuk balik nama yang diperlukan adalah KTP pemilik baru, Mbak. Kemudian surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP yang diberi kuasa. Kemudian STNK asli, SKKP terakhir, BPKB asli, kwitansi jual beli, cek fisik kendaraan dan surat fiskal untuk kendaraan yang mutasi. Iya. Itu yang mutasi ya. Nah, itu ada promo juga gak nih kalau untuk balik nama nih tahun ini, Mas? Balik nama juga promo loh. Wih, mantap. Semua ada promo. Gratis biaya balik nama di dalam Provinsi Jateng dan dari luar Provinsi Jateng. Dari dalam Provinsi Jateng, bahkan dari luar provinsi pun juga ada biaya gratis balik nama ya. Keren, mantap banget nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Jadi ini adalah momen yang spesial ya, karena sudah mulai dari tanggal 20 Mei ya, 20 Mei 2024 nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Buat yang punya tunggakan, nah ini wajib segera diselesaikan seperti itu. Nah, mungkin ini juga salah satu ini ya yang melatar belakangi. Apa sih Mas, kok Samsat atau Bapenda mengeluarkan spesial banyak untung lagi nih untuk kita Kang Mas dan Mbak Ayu? Dari kemarin kan memang itu ya, dari dasar yang ada masih terdapat banyak tunggakan pajak banyak ya Mas ya? Kendaraan bermotor, penambahan piutang tahun jalan yang terus meningkat, kemudian kendaraan bermotor atas nama orang lain, dan masih banyak kendaraan bermotor yang beroperasi dengan menggunakan plat nomor di luar Jawa Tengah. Oke. Berarti kalau dibanding tahun 2023 nih, karena kan kalau 23 udah lewat nih. Nah, untuk awal-awal kesini 2024 ada peningkatan atau justru sebenarnya ada penurunan nih sebenarnya? Yang apa itu Mbak Dia? Yang untuk tunggakan-tunggakan ini? Itu
tetap ada peningkatan gitu, tunggakan otomatis peningkatan juga. Otomatis peningkatan ya, benar. Jadi makanya di program ini hadir nih Kang Mas dan Mbak Yu, yaitu program Samsat Jateng spesial banyak untung nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, mumpung di sini masih ada Mas Ari yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Kang Mas dan Mbak Yu ya, boleh langsung dikirim di 0813 9965 9922. Nanti akan langsung dijawab nih Kang Mas dan Mbak Yu. Buruan ya, karena kita waktunya hanya 1 jam saja dan ini sudah ada beberapa menit kita berjalan ya, dan nanti kita akan balik lagi buat Kang Mas dan Mbak Yu. Kita akan istirahat sebentar, tetap di Jateng Bicara. Kita masih ngomongin nih Kang Mas dan Mbak Yu, Bapenda sedang punya program yang namanya spesial banyak untung, dan ini dimulai sudah dari 20 Mei 2024 kemarin. Nah, kira-kira program ini bisa dimanfaatkan oleh Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan dan menonton YouTube kita sampai kapan ini Mas Ari? Untuk jangka waktunya Mbak Dita, di pembebasan BPNKB 2 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 19 Desember 2024. Oke. Pembebasan progresif juga di tanggal 20 Mei sampai 19 Desember 2024. Kemudian pemberian keringanan pokok PKB tahun jalan juga di 20 Mei sampai dengan 19 Desember 2024. Oke, rata-rata berarti hampir semua sampai dengan 19 Desember 2024. Jadi masih kecuali yang pokok yang pemberian keringanan pokok pajak tadi. Oke, itu sampai 20 Agustus 2024. 20 Agustus. Yang diskon besar itu loh, Mbak. Iya, betul. Itu sampai Agustus ya Kang Mas dan Mbak Yu. Lumayan, ini masih ada beberapa bulan, bisa dimanfaatkan dari sekarang ya, karena kan kita belum tahu nih nanti tahun depan ada lagi atau enggak gitu kan. Oh, enggak ada. Nah, itu dia. Biasanya sih enggak ada nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, kalau misalkan nih masyarakat nih Mas, karena kan kadang ada yang malas dan ada yang cenderung mengabaikan. Terus mereka tidak membayar pajak. Itu apa sih maksudnya sanksi-sanksi yang akan dia dapat, bisa akan di jalan nanti mungkin akan kena tilang atau apa gitu? Mungkin sanksinya mungkin itu ya, gak nyaman kalau lagi berkendara di jalanan juga rasanya kok gak sreg gitu guys. Yang pertama itu, yang kedua mungkin di beberapa kota sudah ada sosialisasi penertiban oleh kepolisian dan pembina Samsat. Jadi kalau pas ada operasi seperti itu, kita juga ada kok tim dari Samsat, langsung bisa bayar di tempat. Oke, gitu. Jadi langsung bisa bayar di tempat ya. Jadi agar lebih nyaman berkendaranya, yang jelas juga harus taat bayar pajaknya ya. Ini ada pertanyaan juga dari Kudus, dari Roni yang ada di Kudus. Jadi saya ini punya mobil tua milik bapak saya, kurang lebih usianya sudah lebih dari 6 tahun, tetapi ternyata belum dibayar pajaknya. Kemudian saya cek itu sudah tidak terdaftar dalam Nyusapole seperti itu. Nah, apakah ini masih bisa dibayar dan bisa dibalik nama? Terima kasih. Roni yang ada di Kudus. Makasih Mas Roni. Mungkin nanti bisa dicek dulu. Yang pertama dicek Mbak Dian. Kemudian yang kedua kita lihat apakah itu sudah dihapus dari Regiden atau belum. Kalau dihapus itu berarti ya nanti registrasi lagi. Jadi yang pertama monggo dicek di Nyusapole lewat CS yang saya sampaikan tadi, nanti bisa keluar data-datanya. Kita jadi chattingan saja di di chat ya. Jadi memang sudah ada di Nyusapole untuk chatnya ya. Dan itu berarti misalkan Mas Roni ini nanti ingin balik nama tetap bisa ya Mas ya? Itu telat 6 tahun apa gimana? Ya kayaknya dia nggak selama 6 tahun itu ternyata belum dibayar seperti itu. Cek dulu aja nanti. Siap. Seperti itu ya Mas Roni yang ada di Kudus. Berikutnya kita akan menuju Denny yang ada di Bontang apa Batang ini ya? Jauh. Buat balik nama kalau dari provinsi buat balik nama kalau dari provinsi Kalimantan Barat jadi plat AD Solo, berarti harus cabut berkas dulu atau gimana nih Pak? Kalau mengurusnya diwakilkan bisa atau tidak? Jadi dari Kalimantan Barat menjadi plat AD Solo. Nah itu berkasnya harus cabut dulu atau gimana? Terus bisa diwakilkan tidak mengurusnya? Pastinya harus cabut berkas dulu. Kemudian untuk pengurusan alangkah baiknya ngurus sendiri dulu aja, karena nanti KTP kan diminta juga. Jadi
Lebih baik memang mengurus sendiri ya. Nah itu berkas-berkasnya apa saja nih Mas yang harus dibawa? Sama ya kalau misalkan cabut berkas itu tadi? Saya sampaikan tadi. Itu aja yang saya sampaikan tadi dibawa semua aja. KTP pemilik baru, surat kuasa, STNK asli, BKB dan lain-lain. Nah kalau ada yang hilang, kadang kan masalahnya begitu ya. Kadang ada sebagian yang mungkin BPKB-nya ternyata orangnya yang ini udah gak ada gitu-gitu. Nah itu seperti apa itu Mas? Yang pasti buat surat kehilangan nanti biasanya diposting di koran, kemudian nanti untuk pengurusan selanjutnya bisa lewat teman-teman dari kepolisian juga. Oke. Jadi kalaupun ada skemanya juga sih. ada skemanya ya. Jadi kalaupun memang ada yang hilang, jadi memang harus urus surat kehilangan dulu, baru nanti tetap berkasnya semuanya harus dipenuhi seperti itu ya. Oke, ini dari Mas Denny yang ada di Bontang. Berikutnya kita akan menuju ke Welahan. Saya pernah beli motor second dari teman. Dengan adanya program ini saya berniat mau balik nama. Tapi masalahnya teman saya ini sudah lama pindah domisili ke luar Jawa. Secara prosedur harus bagaimana nih Pak? Secara prosedur ya? Iya. Baru membeli motor second dari teman. Nah ternyata temennya itu pindah keluar Jawa gitu. Dan Bapak ini mau ini balik nama ke namanya beliau gitu. Itu temennya udah nggak bisa dihubungi gitu. Iya. Temennya kayaknya sudah hilang di telan bumi, kayaknya udah nggak bisa ditemui nih Mas. Nah kalau masalahnya begitu bagaimana ini? Rumit juga. Aduh, pusing ya. Harus itu juga mungkin fotokopi KTP gak ada. Nah itu dia. Kalau sampai jelek-jeleknya nggak tahu fotokopi KTP-nya, mungkin bisa dikomunikasikan di pihak teknis di Samsat apa-apa yang harus dipenuhi jika case-nya seperti itu Mbak Dian. Beda-beda mungkin karena kondisi yang ada kemarin ada yang di leasing juga. Oh gitu. Lah kalau di leasing masih jelas ya, maksudnya ada gitu ya. Kalau ini kan kasusnya berbeda, mungkin yang jual sudah nggak ngerti di mana kayak gitu ya. Ya itu aja, sampaikan case yang keluhannya apa ya. adanya aja nanti bisa dibantu di Samsat. Oke, jadi nanti biasanya akan ada solusi ya tentunya. Pasti akan ada solusi buat Mas Wandi yang ada di Welahan ya. Berikutnya dari Siti yang ada di Pati ini, saya mau tanya, saya ini kadang juga sebenarnya pengen taat membayar pajak, tapi dengan banyak sekali berita-berita yang ada di TV, bahkan uang pajak digunakan untuk hal-hal keluarga yang tidak benar. Nah sebenarnya saya mau tanyakan nih Pak, karena saya ini juga baru usianya 18 tahun. Kira-kira duit pajak itu sebenarnya dipakai untuk apa sih harusnya? Kalau kita ini setiap kita telat membayar pajak selalu mendapatkan peringatan. Nah, monggo. Pajak itu buat infrastruktur, terutama yang di wilayah Jawa Tengah ini kan infrastrukturnya sudah mulai berkembang ya. Iya, betul. Arahnya infrastruktur. Gitu. Jadi sebenarnya jangan khawatir ya, karena uang pajak yang dikumpulkannya itu pun juga untuk kembali ke rakyat seperti itu ya. Nah mungkin ini bisa dijelaskan ini agar masyarakat itu lebih tahu, lebih jelas, dan semuanya juga diawasi ya Mas ya, jangan khawatir ya. Jadi semua uang-uang yang kita bayarkan atau pajak-pajak yang kita bayarkan nanti pun juga akan kembali untuk dana pembangunan jalan, kemudian juga apalagi Mas selain jalan? Jalan, infrastruktur, kemudian dari operasional juga ya. Dan semuanya ya itu dia yang jelas, insya Allah bermanfaat lah Mbak ya. Berikutnya juga ada Pak Jarwo yang ada di Ungaran. Saya punya 2 motor, pajak mati sudah 5 tahun dan 12 tahun. Dah gitu yatim lagi ya, apa nih? Oh STNK-nya hilang, disamber copet katanya. Kasih motivasi Pak untuk ngurus surat-suratnya lagi. Kalau sulit ya saya biarkan saja katanya gitu. Oh ini yatim itu maksudnya STNK-nya hilang. Ada yang yatim piatu juga biasanya. Kalau yatim piatu tuh berarti BPKB-nya juga hilang. BPKB hilang. Oke, wah baru tahu ini istilahnya. Oke, gimana nih Mas kalau kayak gini Mas? Yang 5 tahun itu yang STNK yang hilang ya? Dua-duanya 5 tahun dan 12 tahun. Karena di dompetnya dicuri copet kan?
Ya itu buat surat keterangan kehilangan yang pertama ya. Tapi kalau yang STNK hilang yang nanti 5 tahun mungkin bisa segera diurus karena ini sebelum 20 Agustus ada diskon kan otomatis Iya, betul. tanggal 50% itu. Yang pertama itu aja, Mbak. Yang pertama itu ya, yang 12 tahun nanti dulu nggak usah dipakai gitu. Jadi surat kehilangan dulu yang harus diurus. Nah, itu sulit nggak Pak gitu katanya? Surat kehilangan lagi. Nggak sulit. Silahkan ke itu nanti ke pihak kepolisian, gampang kok, nanti administrasinya gampang. Oke, jadi tidak akan, dan nanti kalaupun sampai samsat juga pun tidak akan dipersulit ya. Insya Allah Kak. Tidak akan dipersulit seperti itu ya. Jadi Pak Jarwo yang ada di Ungaran harus diurus dulu surat-suratnya ke kantor polisi, surat kehilangan ya. Setelah itu baru datang ke samsat untuk mengurus untuk ininya pajak yang sudah mati karena ada rangkaiannya nanti. Oke, karena ada tadi ikut apa namanya program yang 5 tahun, ya. Lumayan toh ya. Betul. Nah, tapi kalau ini buat yang mau kepo-kepo nih Mas, mengenai program ini gitu, ada di mana aja sih sebenarnya masyarakat ini bisa lihat gitu? Publikasi kami ya, ya. publikasinya. Nah ini Mbak, kita insya Allah akan perbanyak publikasi lewat jalur udara, laut. Wis mantap ya, semua jalur ya. Yang sudah berjalan ini di lewat media sosial juga udah, teman-teman UPPD udah membantu buat konten-konten Ya, apa sih ini program spesial 4 kali lipat untung atau yang dinamakan crash program. Apa sih nanti di media sosial mungkin bisa dilihat di medsos Bapenda, TikTok ada, YouTube ada, kemudian Twitter, X itu, Facebook, Instagram, semua ya. dan searching aja di media sosial. Misal UPPD Pati ada nanti, semua ada. Kan tapi kita masih di kendala yang di luar ruang, baliho-baliho itu kemungkinan akan kita segera kita masifkan lagi. Kalau nomor pengaduannya nih, misalkan ada nggak sih Bapenda membuka layanan aduan kalau misalkan ada menemukan sesuatu yang mungkin kurang pas atau mungkin ingin berkonsultasi dulu mengenai pajak gitu, ada tidak Mas? Jadi satu di CS tadi Nyusak Pole bisa kontak langsung. Oke, jadi semuanya yang penting adalah download Nyusak Pole dulu. Nanti setelah itu baru di situ juga ada CS-nya yang bisa dihubungin ya. Di media sosial ada semua kok Mbak. Jadi ada nomor-nomor yang tertera di situ. Oke, itu semuanya wajib dihubungin nih Kang Mas dan Mbak Ayu karena insya Allah semuanya itu nanti akan fast respon ya. Oke, nah harapannya dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah nih dengan adanya program ini nih Mas, apa sih sebenarnya yang diharapkan untuk Kang Mas dan Mbak Ayu? Ayo bayar pajaknya, jangan sampai terlambat seperti itu Mas. Yang pertama kita harapannya memudahkan teman-teman dari wajib pajak untuk segera membayar pajak, kemudian dapat terpenuhi di sisi target juga, Mbak. Betul. Itu aja sih harapannya bisa terpenuhi juga. Oke, tapi yakin ya, sepertinya nanti pasti yakin ya, harus yakin. Mantap, luar biasa. Sebentar. Ini ada pertanyaan lagi sih, cuma nanti kita akan jawab lagi nih Kang Mas dan Mbak Yu ya. Yang mau bertanya masih boleh banget di 0813 9965 9922. Namanya siapa, dari mana, nanti mumpung ada Mas Ari di sini ya, langsung dijawab live sama Mas Ari. Jadi kita akan istirahat sebentar, tetap di Jateng Bicara. Ya, Kang Mas dan Bayu masih bersama dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah, dan kita sudah di sesi menjawab pertanyaan tersisa-sisa nih Kang Mas dan Bayu. Langsung saja kalau begitu ya Mas Ari ya. Ada Afni yang ada di Jekulo itu berarti Kudus. Cuma mau saran Pak, aplikasi atau server buat mengakses jangan sering down dong. Kadang yang bikin males buat bayar itu ya kalau servernya down, padahal sebenarnya sangat membantu. Semoga segera dibenahi. Oke. Nah, ini positif ini. Positif. Silakan. Terima kasih. Kemarin sempat maintenance 3 hari, jadi di beberapa permasalahan kan nggak hanya dari segi itu Mbak Dian, dari segi jaringan, tapi karena memang kita ada migrasi data juga, mungkinan itu kan kita
off kan dulu. gitu. Beberapa case seperti itu karena kita mencakup luas sekali gitu. Iya, betul. SDM juga memang di SDM kami juga yang di bidang tabang juga terbatas juga. Jadi ada bidang khusus di Bapeda itu untuk terkait jaringan dan lain sebagainya. Oke, dan sekarang sudah beroperasional lagi ya. Udah aman lagi. ya. Kita sudah ada AIS-nya juga loh di App Store juga. Boleh dikasih tahu di New Sapole juga ya, langsung bisa di ini ya, download ya. Di HP yang merek buah itu, ya itu ada udah. Oke, langsung. Oke, nah ini Mbak Afni sekarang sudah beroperasi lagi, sudah bisa digunakan lagi seperti itu ya. Berikutnya Mbak Rizka yang ada di Kendal, buat keringanan tunggakan PKB 10 sampai 50% itu berarti bersyarat ya. Itu PKB tertib dan telat dapat diskon estimasi segitu persen. Lalu denda keterlambatan bukan bebas, tapi juga dipotong diskon estimasi 10-50% itu juga ya. Agak gagal paham nih, biasanya nunggu pemutihan biar bebas biaya terlambat pajak. Beda-beda itu Mbak. Okay. Jadi di 4 poin itu kan kita pisahkan. Iya, betul. Kalau pertanyaannya yang tertib sama yang nggak tertib kan beda juga rewardnya. Iya. Yang tertib di angka tadi 2,5 sampai 5%. Untuk yang tunggakan itu aja dari 2019 kan kalau dihitung mundur dari 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Jadi beda-beda. Untuk lebih lanjutnya mungkin di itu ada beberapa publikasi yang sudah kita share kok itu dari mana? Dari Kendal. Dari Kendal Rizka. mungkin nanti di medsos WPD Kendal ada. Kita aktif semua. Siap. Jadi bisa konsultasi langsung ya di situ ya. Nanti kalau mau lebih detail lagi di Pergub nomor 10 2024 ada klausulnya itu. Ada klausulnya di situ. Bisa dibaca nanti ya Mbak Rizka ya. Berikutnya dari Mas Hardiman yang ada di Kauman. Pak, ada nggak sih biro jasa ngurus STNK BPKB yang legal bagi saya yang sibuk? Ini sangat memudahkan kayak begitu. Ada sekali tuh. Kita sudah sediakan dulu. Ada yang namanya Samsat Budiman. Samsat itu kan legal. Budiman, iya benar-benar. Samsat Budiman, Samsat Corporate itu biro jasa legal kalau bagi kami kan itu kita kerjasamakan dengan BUMDes. Jadi kalau misal bapaknya tadi di daerah ada Samsat Budiman, mungkin bisa ke BUMDesnya. Kalau misalkan di perusahaan bapak ada Samsat Corporate, ya itu bisa datang di gerainya. Tapi kita masih perluas kalau Samsat Corporate ini. Harapannya di Samsat Corporate ini teman-teman yang karyawan biasanya kan biasa kerja di pabrik, kalau keluar itu potong gaji, potong apa itu. Kalau bayar Samsat di situ kan lebih praktis. Itu lebih digital praktis. Semua Mbak. Semua digital ya. Maksimal 20 menit. Jadi dan kalau ada juga kalau misalkan hari kerja nggak bisa, di weekend juga ada kan kalau misalkan mau bayar pajak gitu kan. Sabtu ada. Sabtu ada tuh Kang Mas dan Bayu. Dan itu locationnya kadang di posting atau bagaimana sih Mas? Kalau di Semarang itu banyak sih, ada yang di Citraland juga. Jadi di Samsat itu inovasinya kan banyak Mbak. Di Samsat Pembantu, Samsat Keliling, kan Simpang 5 itu juga ada, Samsat Keliling, kemudian Samsat Paten, terus Samsat Budiman Corporate tadi yang saya sampaikan. Dan ada juga Samsat drive-thru, tapi tidak semua di Samsat Kap Kota ada. Jadi itu bisa dimanfaatkan tadi ya hal apa yang sudah disebutkan Mas Ari tadi. Itu bukan alasan. Jadi semuanya sudah ada gitu ya Mas Hardiman di Kauman. Siapa tahu di Kauman. Nah, ini masalahnya Kaumannya Semarang atau mana kita kurang tahu ini ya. Setiap kota ada Kauman. Iya, setiap kota soalnya ada Kauman ya. Nah, kira-kira seperti itu ya Kang Mas dan Mbak Yu, program dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah spesial banyak untung. Ini harus dimanfaatkan sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 kecuali tadi 20 Agustus 2024 untuk yang ini ya Mas ya, apa namanya? Balik nama. Tunggakan. Gradasi 5 tahun. Nah, itu ya Kang Mas dan Bayu. Kalau ingin tahu lebih banyaknya tadi sudah disampaikan Mas Ari, boleh lewat website dan juga Instagram, bisa dikepoin di situ, dan juga bisa langsung ke New Sapole. Semuanya informasi ada di situ. Nah, sekarang kita akan pindah ke tema yang lainnya, adalah ternyata Bapenda juga punya gawe nih Kang Mas dan Mbak Yu. Ada kegiatan yang ini juga banyak sekali momen yang bisa dimanfaatkan, dan ada promonya nggak sih Mas kalau acara-acara ini? Acara apa ini?
Belum tahu malah. Ini gas ya. Ada gas. Boleh diceritakan nih, gas apa sih gas ya? Gas Government Auto Show yang dulu diadakan di Marekoco. Iya. Sekarang inovasi kita keliling roadshow. Road to Gias 2024. Oke, ini yang pertama berarti tahun pertama. Tahun ini sudah diadakan di Magelang, di Kabupaten Magelang di Atos, Mbak. Kemarin animonya juga banyak, sekitar yang udah kepo-kepo tanya mobil itu 200. Wis mantap. 200 orang. Kita 3 hari. Oke. Untuk selanjutnya kita di Purwokerto. Oh, di Purwokerto, ya. Ini kelebihannya mungkin malah lebih unik lagi. Dari kita kerjasama dengan Adira, insya Allah nanti ACC di tempat. Jadi yang mau beli ASN monggo, yang mau beli ACC di tempat. ACC di tempat ya, siap. Malah dengar-dengar dapat 200.000 nanti. Oh, dapat cashback luar biasa. Ini khusus untuk ASN aja atau semuanya nanti? Oh, semuanya ya. Yang datang di Rita Mall khususnya, kita ada banyak mobil nanti dari BMW, Mercedes, Toyota, Honda, Kawasaki, motor, Vespa yang Piaggio itu. Ada 14-an lah kalau 14 tenan ya. Oke. Dan itu tadi langsung ACC di tempat. Kalau langsung beli di situ juga akan mendapatkan cashback 200.000 rupiah ya. Siap. Terbatas tapi kayaknya. Iya. Nah, kalau gas ini kan sudah jalan di Magelang dan juga nanti akan di Purwokerto Banyumas ya. Nah, itu nanti akan ada rangkaian selanjutnya kemanakah atau seperti apa? Rangkaian selanjutnya mungkin kita ke arah tematik, Mbak. Nanti kita koordinasikan dengan teman-teman pariwisata. Jadi di ruang terbuka itu kan sepertinya ini musimnya kan cocok ya. Iya, betul. Hujan, ya. Nanti di ruang terbuka pakai mobil yang off-road, motor yang untuk trail dan lain sebagainya itu. Bahkan pickup nanti kita akan hire juga. Harapannya kita promosi dulu. Kalau jualan ini kita kesampingkan kalau di tematik. Kita promosi, full promosi di situ. Promosi tentang ini ya, apa namanya? Acaranya nanti ya. Kita camp juga di situ nanti setelah ini tapi. Setelah ini ya. Yang penting jalan dulu gasnya nih Kang Mas dan Bayu. Boleh jangan sampai lupa ya tanggal 13 sampai dengan 4 hari kalau ini. 13 sampai dengan berarti 16 ya. 16 Juni 2024 nih Kang Mas dan Bayu di Rita Mall Purwokerto ya, Banyumas. Itu jangan dilewatkan momen itu ya. Kalau dulu kan barengan sama ini ya Mas, barengan sama ini juga pernah ya, apa namanya, Jateng Fair juga gitu kan. Nah, kalau tahun ini enggak. Tahun ini edisi spesial. Edisi spesial ya, roadshow. Tapi memang lebih banyak menjaring seperti ini atau? Kalau kemarin animo dari masyarakat di Kapkota juga lumayan tinggi. Walaupun kita di mall, tapi tidak sesuai kita kan awalnya pesimis betul. Tapi kok banyak yang datang, banyak yang tenan juga, banyak yang dapat door prize juga di situ. Seru ya. Kenang-kenangan juga ada. Betul. Jadi memang full hadiah juga ya yang ada di situ ya. Ada souvenir lah yang kami sediakan. Itu dia ya, jangan dilewatkan. Kurang apa coba nih Kang Mas dan Bayu? Beli mobil difasilitasi, kalaupun nanti bayar pajaknya pun juga jangan khawatir, akan diberikan juga kemudahan seperti itu ya. Jadi harus berbelanja tentunya ya nanti ya. Gunakan momen ini untuk berbelanja mobil baru atau motor baru nih Kang Mas dan Bayu. Baik, karena waktunya juga sudah mepet nih, mungkin terakhir yang ingin disampaikan nih untuk Kang Mas dan Bayu yang mendengarkan Jateng Gayeng Radio dan juga live YouTube kita, Mas Aris, silahkan. Simpel saja Mbak Dian. Untuk teman-teman Kang Mas Bayu, lakukan cek STNK. Jangan lupa untuk membayar pastinya. Wani numpai, wani majeki. Wani numpai, wani majeki. Gunakan program ini semaksimal mungkin. Kalau memang sudah bayar, tolong di-share ke RT RW atau kelurahan biar semakin masif. Itu paling penting ya. Jadi dari skala terkecil adalah RT, lingkungan RT. Bapak-bapak yang sering nongkrong kayak gitu ya. Itu wajib, itu masih datengin itu ya. Dari harus di-share, jangan lupa diingatkan untuk selalu taat membayar pajak. Wani numpai, wani majeki. Baik, kalau begitu terima kasih banyak buat Mas Ari yang sudah hadir untuk datang di Jateng Bicara, dan terima kasih buat Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah mendengarkan kita dan melihat
tayangan YouTube kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Dian Risti dan juga Mas Ari Setiawan undur diri dari Jateng Bicara. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.